Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rika Fatimah, dosen pembimbing, serta Bapak Ibu, dosen penguji. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Lilik akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengukuran Proses Bisnis Organisasi Womanpreneur Community dengan menggunakan pendekatan tetrapreneur. Latar belakang penelitian ini adalah proporsi jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak lebih dari 135 juta. 14 dari 100 orang kepala keluarga adalah perempuan. 65% UMKM dikelola oleh perempuan dan realita wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,4%. Indonesia sangat erat dengan budaya gotong royong seperti Rambu Solo, Mas Lalapari, Sinoman, dan Nganggung. Maka tidak heran bila Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia pada tahun 2022. Womanpreneur Community memiliki lebih dari 15.000 anggota yang sangat aktif dalam pembinaan UMKM dan melakukan inkubator bisnis. Pilar dari organisasi ini adalah penguatan kapasitas wirausaha perempuan, memberi akses pembiayaan dan peluasan akses pasar terhadap produk milik wirausaha perempuan. Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 4 pilar tetrapreneur sebagai objek penelitian, yaitu rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha, seperti program Global Gotong Royong Tetrapreneur di 23 kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta yang mengangkat banyak kebaruan inovasi wirausaha yang sangat kental dengan semangat kearifan lokal untuk berkiprah di kancah nasional dan global. Penerapan G2R Tetrapreneur juga dikembangkan di lokasi transmigrasi Rano, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan produsen biji kopi. Model yang dijalankan tahun 2022 baru berada tahap Tetra 1 yang berfokus pada keunggulan produk kopi, sedangkan tahap penciptaan pasar non-kompetisi, mutu kopi, kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan merek dagang kopi Rano masih dalam tahap pengembangan. Pengembangan pendekatan tetrapreneur perlu lebih dikembangkan lagi untuk menjangkau isu-isu wirausaha penting lainnya. Salah satunya berfokus pada gender perempuan. Womanpreneur Community memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan dan pemberdayaan terhadap wirausaha perempuan, tetapi masih punya peluang besar untuk melakukan akselerasi menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Sejauh mana Womanpreneur Community efektif menjalankan dan mengembangkan program-programnya dan bagaimana hasil pengukuran dengan menggunakan 4 pilar tetrapreneur. Ada 4 pertanyaan penelitian, yaitu apakah nilai rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha dalam proses bisnis organisasi di Womanpreneur Community. Lalu, tujuan penelitian ini adalah mengukur dan memetakan rantai wirausaha, pasar wirausaha, kualitas wirausaha, dan merek wirausaha dalam proses bisnis organisasi Womanpreneur Community. Dalam tinjauan dan telaah pustaka, kerangka penelitian adalah kewirausahaan perempuan berkelanjutan, social entrepreneurship, kita tahu ada people, planet, dan profit, budaya gotong royong, dan juga pentahelix. Dalam tinjauan dan telaah pustaka ini, berikut kerangka penelitiannya adalah tetrapreneur terdiri dari chainpreneur, marketpreneur, qualitypreneur, dan brandpreneur. Dalam metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Periode penelitian sendiri dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai Maret 2023. Teknik pengambilan data dengan wawancara, kuesioner, dan juga dokumentasi. Kuesioner diberikan kepada 65 anggota aktif Womanpreneur Community di seluruh wilayah di Indonesia. Lalu wawancara narasumber ahli adalah Irma Sustika, yaitu founder Womanpreneur Community, Fitri Silain dan Ina Marwantina, itu dari Kementerian Koperasi dan UKM, lalu Arto Biantoro, founder Gambaran Brand, Anggit Hirnowo, co-founder dan COO Benibaik.com, dan Cita Karisma, community lead dari Narasi Academy. Teknik analisis data, pertama, saya mengumpulkan dan mentranskripsi data secara terperinci melalui pengumpulan daftar pustaka, melakukan pengamatan dan interview, dan juga melakukan kuesioner. Lalu mengidentifikasi masalah dari praktek yang berlaku, membuat perbandingan dan evaluasi, serta memberikan perspektif, masukan untuk menetapkan rencana dan keputusan di masa yang akan datang. Saya menggunakan skala Likert 1-5. Lalu tahapan pengolahan dan analisis data, saya melakukan pengumpulan data yang dilakukan secara mendalam, membuat transkripsi wawancara, yang kemudian dilakukan penulisan transkrip hasil wawancara secara mendalam, menyajikan ringkasan dalam bentuk tabel dan matriks, dan juga terakhir saya memberikan analisis konten atau konten analisis.
Di sini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan profil responden anggota aktif Womanpreneur Community. Hasil penelitian dan pembahasan, pengukuran dan pemetaan tetrapreneur WPC pada rantai wirausaha mendapatkan poin rata-rata 4,12, ada key concept dan key action and measurement serta key priority improvements. Pada detailnya, supply chain philosophy, WPC memiliki kredibilitas mentor yang ahli, creating closed loop for entrepreneur benefit, mereka sebagai agregator saling terhubung antar supply chain-nya, fasilitas transportasi dan produksi, mereka konsisten memberikan inkubasi, sampai sekarang ada 40 batch, ketersediaan produk, mereka menjelaskan program secara hybrid dan juga program CSR langsung ke lokasi dengan tema utama workshop, coaching, mentoring, kurasi produk, evaluasi, dan kompetisi. Lalu akses dan prioritas informasi, mereka memberikan pelatihan secara holistik, mendapatkan haki secara gratis, dan mendapatkan beasiswa luar negeri, serta perluasan akses pemasaran baik dalam maupun luar negeri. Dalam proses bisnis, sejak awal mereka menjalankan sendirian, seiring dengan waktu, sistem berjalan dengan baik sampai sekarang. Harga peserta luring mencapai 5 juta, sedangkan daring 3 juta, sedangkan program CSR berdasarkan paket kerjasama. Lalu pada 7P, WPC memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang people, filosofi, proses, path, product, performance, dan policy. Akhir tahun 2022 terdapat sekitar 475.000 orang yang terdampak ekonomi. Lalu dari segi inovatif and nurturing policy, Arto Biantoro narasumber melihat ada 5 titik poin kritis, yaitu mental, karakter, knowledge, akses ke market, dan produk. Lalu pada pengukuran dan pemetaan tetrapreneur organisasi Womanpreneur Community, pada pasar wirausaha mendapatkan nilai 4,21, inventing a non-competition based market. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan dalam waktu jangka singkat, tapi mereka sangat peduli dengan gotong royong dan kepedulian sosial yang sangat tinggi. Pada pasar non-kompetisi, mereka memiliki networking yang sangat kuat dan juga memiliki kakak pendamping sebagai mentor, artinya itu berkelanjutan. Indirect marketing, mereka memiliki grup WhatsApp yang sangat aktif di setiap wilayah. Lalu community marketing, mereka membangun perkembangan bisnisnya dari peserta sampai alumni sangat aktif terlibat. Lalu digital marketing, mereka memiliki fokus pada Womanpreneur Community dan website. Lalu di digital marketing, setelah tren Facebook menurun, mereka fokus pada Instagram, yaitu @womanpreneurcommunity, dan website womancommunity.com, serta memperluas akses pasar melalui e-commerce karyaperempuan.id, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dalam strategi rantai bisnis, mereka lebih ringkas dan sesuai dengan strong point. Lalu proyeksi pasar, mereka meramu antar kepentingan UKM secara persorangan yang dikombinasikan dengan dukungan perusahaan yang selalu berulang. Lalu inventing a non-competition based market, dalam hal ini Anggit Hernowo, co-founder dan CEO Benih Baik, menyarankan untuk membentuk asosiasi agar pelatihan tidak tumpang tindih. Pada kualitas wirausaha mendapatkan poin terbesar, yaitu 4,30. Dengan pendekatan kualitas, mereka terus berkesinambungan, yaitu program pelatihan dan pendampingan untuk UKM sesuai dengan standar yang tinggi, best practice for a business process, and ready to enter the competition based market. Mereka memiliki 23 modul yang komprehensif, mentor yang berkualitas, dan juga modul selalu diperbarui. Pengetahuan kewirausahaan, pengurus inti memiliki latar belakang profesional yang sangat bagus dan memiliki usaha sendiri. Kepuasan pelanggan setelah melewati fase yang sangat panjang 10 tahun dengan perjuangan tanpa henti, sekarang kepuasan pelanggan mencapai 80%. Personifikasi pelayanan, program pelatihan tidak selesai begitu saja karena ini organisasi berbasis komunitas yang selalu berupaya untuk berkelanjutan. Strategi pelayanan, WPC bekerjasama dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi yang sama untuk pemberdayaan wirausaha perempuan. Inovasi dan perbaikan sistem, mereka selalu berdiskusi dengan mentor untuk melakukan inovasi, mengukur materi yang valid dan tidak valid, membuat terobosan, terutama yang terakhir itu adalah karyaperempuan.id. Standarisasi, modul mereka 23 modul pelatihan dan pengembangan yang komprehensif. Setiap periode tertentu terus diperbaiki berdasarkan masukan dari anggota dan para mentor. Lalu dalam penentuan pasar disarankan untuk menyusun ulang target market berdasarkan usia, yaitu Gen Z, milenial, baby boomers. Kemudian level berdasarkan skill atau knowledge dan klasifikasi ketertarikannya. Pengukuran yang terakhir adalah merek wirausaha mendapatkan poin 4,19.
Di sini pendekatan merek ikonik mengadakan pameran di luar negeri sebagai proses bagian belajar dari pengembangan organisasi serta mengenalkan UKM Indonesia ke kancah global. Inovatif and Nurturing Policy, mereka sudah membuat program berbasis implementasi dengan 23 modul tadi, namun tidak semua UKM mengalami pertumbuhan yang signifikan karena implementasinya yang berbeda. Lalu dalam hal pengetahuan produk, program BPC berbasis implementasi dan workshop yang sangat serius dikawal oleh Pak Kakak, pendamping dan mentor sehingga semua berproses dengan baik. Indeks kebutuhan wirausaha, meskipun saat ini mereka sudah memiliki 15.000 anggota dan dengan dampak yang mencapai 475.000 berdaya secara ekonomi, namun saat ini rasio kewirausahaan di Indonesia masih baru taraf 3,4%, artinya masih sangat jauh. Dalam pengembangan organisasi kewirausahaan perlu membuat sistem yang sentralistik agar proses pendampingan tidak menimbulkan biaya yang mahal, serta kolaborasi pemerintah dengan organisasi perlu dioptimalkan agar mampu menjangkau wirausaha perempuan yang lebih baik lagi. Berikutnya, pembahasan tetrapreneur organisasi womanpreneur community. Di sini saya bagi ada 4 tetrapreneur, lalu poin kuncinya adalah kelebihan, studi pembanding, dan pengembangan. Di sini di chainpreneur, kelebihannya memiliki networking yang sangat kuat, lalu di sisi pengembangan perlu penyesuaian harga, konsistensi program setiap daerah, dan pemerataan pengurus setiap daerah. Lalu marketpreneur, kelebihannya konseptor dan implementator program sangat solid. Indirect marketing terbentuk dari waktu ke waktu, community marketing berjalan dengan baik, digital marketing melalui Instagram Womanpreneur Community dan e-commerce karyaperempuan.id dan website womanpreneurcommunity.com. Dan pengembangannya adalah proyeksi pemenuhan kebutuhan untuk peserta pelatihan, penciptaan keharmonisan setiap anggota, dan penerapan skema community marketing yang merata dan kepuasan terhadap pelatihan dibandingkan dengan harga yang dibayarkan. Saat ini biaya pelatihan masih terlalu tinggi. Lalu qualitypreneur, kelebihan mereka memiliki track record yang bagus dalam bekerja sama dengan donor CSR. Berikutnya pada ruang pengembangan, penentuan lokasi pelatihan agar lebih mudah dijangkau, ketepatan waktu saat pemberian materi pelatihan harus lebih optimal, dan kecukupan ruang pelatihan agar suasana belajar dan diskusi lebih nyaman. Mereka juga harus mulai menyasar target audiens yang lebih muda dengan terobosan yang sesuai dengan tren. Lalu terakhir, brandpreneur, kelebihan mereka memiliki jaringan dari akademisi, komunitas, perusahaan, dan media, membuat organisasi ini cepat menuju kancah global melalui pameran kewirausahaan. Dan ruang pengembangannya, mereka belum memiliki kerjasama berkelanjutan dengan unsur pentaholik lainnya, yaitu pemerintah. Kesimpulan, pada rantai wirausaha mendapatkan rata-rata penilaian 4,12 baik, pasar wirausaha 4,21 sangat baik, lalu kualitas wirausaha 4,30 sangat baik, dan terakhir merek wirausaha 4,19 baik. Implikasi manajerial dalam tetrapreneur ini, chainpreneur rekomendasinya adalah penetapan harga untuk pelatihan kewirausahaan untuk target individu harus dikaji lebih baik lagi untuk menjangkau lebih banyak wirausaha perempuan. Lalu diperlukan orang-orang dari Gen Z untuk memahami tren dan pola yang sedang terjadi di masyarakat agar adaptif dengan perubahan, dan juga diperlukan peningkatan kegiatan secara masif di semua chapter. Lalu pada marketpreneur, beberapa materi awal yang bersifat umum bisa dilakukan dengan memberikan materi VOD atau video on demand agar pelaksanaan lebih efektif dan efisien. Lalu menyasar target pasar yang lebih luas dengan menjangkau wirausaha perempuan dari Gen Z. Dari segi qualitypreneur, rekomendasi lokasi kegiatan pelatihan luring harus lebih mudah dijangkau, kecukupan ruangan harus ditingkatkan, ketepatan waktu harus lebih dioptimalkan, optimalisasi standarisasi usaha terutama dengan lembaga pemerintah, penentuan pasar Gen Z, lalu juga penambahan modul baru yang peka dengan situasi pasar. Lalu yang terakhir dari brandpreneur akan lebih intensif untuk meningkatkan popularitas WPC di kampanye kewirausahaan perempuan, lalu juga pengetahuan produk dan tren kewirausahaan terbaru harus semakin ditingkatkan, dan terakhir peningkatan kualitas hubungan dengan pemangku kepentingan harus juga semakin ditingkatkan mulai dari level strategis sampai dengan level taktis. Keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian ini, satu, privasi data perusahaan pemberi program CSR tidak membolehkan pengungkapan data secara komprehensif, tidak adanya narasumber ahli dari pemerintah yang mengetahui secara mendalam tentang organisasi kewirausahaan perempuan. Lalu saran dari saya adalah penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan semua unsur pentahelik, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media dalam forum FGD. Demikian presentasi dari saya, terima kasih, salam sehat untuk semua.